berharap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, begitu juga Pak Rohmat dalam kondisi sehat, begitu ya. Dan kita semua bersama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu lagi gitu ya di kampus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengevaluasi kembali. Jadi salah satu tes yang tergolong dalam tes proyektif yaitu thematic apperception test, begitu ya. Jadi nanti saya harap selain saya juga akan menyampaikan materi pengayaan kembali, tapi teman-teman juga kemudian karena kemarin sudah dapat modal dari teman-teman yang kelompok TAT, kita akan lebih interaktif, berdiskusi. Jadi bagian mana yang belum begitu jelas atau bagian mana yang perlu kita diskusikan lebih dalam mengenai satu jenis tes ini, begitu ya. Karena ini pasti akan berbeda dengan tes yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Nah, sebelum kita masuk, saya ada games. Ini teman-teman yang pakai laptop, itu bisa ambil handphonenya, kemudian kita masuk ke Kahoot, teman-teman. Oke, silakan masuk ke Kahoot. Oke, nanti soalnya kalian bisa lihat di layar laptop, kemudian jawabannya kalian bisa lihat di handphone ya. Gambar ini merupakan kartu TAT nomor berapa? Silahkan, waktunya 20 detik saja. Oke. Wah, cepet ya. Ya. Oke, ini sudah betul ya. Ada 22 orang yang menjawab, itu kartu 1. Teman-teman semuanya, masih ada nih 14 orang yang menjawab 3 BM. Lanjut ya. Oke. Wih, Nurmeida. Selamat Nurmeida menduduki peringkat pertama. Next. Nah, masuk ke materi TAT hari ini. Berapa sih jumlah kartu TAT begitu ya? TAT terdiri dari 31 kartu, sangat banyak. Dibandingkan Rorsia ada berapa, teman-teman? 10.000. Oke, 3 kali lipatnya ya. Dan ini TAT lebih banyak, 31 kartu, di print itu black and white, ada yang abu-abu juga gitu ya. Dan sebenarnya kartu ini atau alat tes psikologi ini sudah dipublish dari tahun 1943 dan ternyata masih kepakai sampai sekarang, terutama di bidang klinis. Jadi kalau psikolog itu misalnya di rumah sakit jiwa atau misalnya dalam praktik gitu ya, mikro, kalian sudah dapat psikologi klinis kan? Kalau mikro itu kan menghadapi klien one-on-one. Kalau dirasa permasalahannya itu bisa assess, dikumpulkan datanya melalui TAT, itu bisa dipakai. Dan biasanya memang ini terkait dengan klinis, banyak pakainya. Jadi seperti halnya Rorschach, ini sama-sama proyektif, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Imam begitu ya. Kalau Rorschach itu memang cenderung lebih ambigu dan tidak terstruktur dibandingkan TAT ini, karena memang Rorschach kan pembentukan kartunya dengan inkblot, dengan tinta diteteskan, dan itu gambarnya bercak tinta begitu ya. Beda dengan TAT yang dia itu seperti scene, seperti gambar di film atau lukisan begitu, atau seolah-olah seperti ya pengalaman kita sehari-hari begitu bentuk-bentuk gambarnya. Jadi lebih terstruktur dan tidak lebih ambigu dibandingkan dengan Rorschach gitu ya. Oke. Nah, dalam kartu TAT itu ini kebetulan yang punya kartu TAT itu di lab dan memang tidak memungkinkan situasinya untuk saya pinjam kartunya, tapi saya yakin teman-teman kalau cari di Google atau lihat materi yang sudah saya unggah di Elena, teman-teman bisa lihat begitu ya, bahwa di kartu TAT itu ada loh yang gambarnya itu laki-laki.
2 orang laki-laki, ada seorang perempuan, ada 2 orang perempuan, ada laki-laki, ada 2 perempuan dalam situasi atau konteks-konteks yang khusus. Nah, beberapa kartu gitu itu cocok untuk diberikan kepada semua klien gitu ya, mau itu laki-laki ataupun perempuan, both genders. Jadi mau yang BG itu boy, girl, atau MF itu male, female. Sesuai dengan tujuannya masing-masing, 31 kartu TAT ini dibuat. Dan itu disesuaikan dan biasanya konflik-konflik interpersonal yang terjadi baik itu di laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, ini ada saran dari Murray. Murray adalah pembuat kartu ini bersama dengan Morgan, gitu ya. Ini kalau dipakai untuk seorang klien, paling kita hanya memakai 10 sampai 12 kartu. Nah, ini nanti kalau kalian sudah jadi psikolog, itu mengadministrasikannya boleh pakai yang kualifikasi standar atau kualifikasi belak. Kalau standar itu pakai kartu 1, 2, 3 BM atau 3 GF, tergantung ya kliennya laki-laki atau perempuan. Kemudian 4, 5, 6 BM atau 6 GF, 7 BM, 7 GF, 8, 9, sama 10. Itu kalau pakai aturan yang standar. Nah, kalau pakai kualifikasi belak, jadi belak ini siapa sih? Belak ini adalah peneliti dulu muridnya Morgan sama Murray, kemudian dia meneruskan pengembangan kartu TAT sampai dia itu membuat short form dalam scoring TAT yang menyederhanakan TAT ini, mempermudah scoring TAT ini, jadi bebas mau pakai yang standar atau yang belak. Nah, tadi saya bilang nanti kalau kalian sudah jadi psikolog, kenapa? Karena kalau TAT ini sama halnya seperti Rorschach begitu ya, yang makai itu para psikolog. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa klinisi atau psikolog ini cenderung untuk memberikan hanya sedikit saja, memilih kartu-kartu yang ini terkait dengan permasalahannya klien gitu ya. Jadi psikolog itu di awal jadi sudah dapat nih keluhannya, misalnya, oke, apa yang bisa saya bantu Bu? Ini saya kok berantem terus ya sama suami saya, misalnya begitu. Nah, kemudian dalam pengumpulan data, ingin dapat gambaran permasalahannya seperti apa, bisa pakai TAT, kemudian memilih kartu nomor 4 misalnya. Nanti kita lihat ya kartu 4 itu seperti apa. Nah, jadi tujuannya seperti itu dan berarti kalau penjelasan saya seperti itu, rekan-rekan semua bisa menangkap TAT ini tidak mungkin dipakai di sesi-sesi awal karena ini juga harus didampingi juga dengan wawancara dan observasi. Kembali ke konsep assessment ya teman-teman, apalagi untuk tes proyektif tidak akan pernah mungkin dipakai sebagai satu alat pengumpul data tunggal. Konsep itu tidak boleh terlupa sampai kapanpun, sampai lulus, sampai nanti kalian kerja atau kalian sekolah lagi. Oke, nah ini cara untuk administrasi TAT-nya, kita tidak memberikan misalnya kita pakai 10 kartu, nggak semuanya langsung dikasih ke klien, tapi kartu itu disusun downward. Jadi misalnya tadi kartu dimulai dari kartu 1, kartu 2, 3 BM itu disusun begitu ya, ke bawah disajikan satu per satu secara sekuensial. Ya, jadi biasanya direkam jawabannya atau dicatat begitu ya, kalau memang sudah punya pengalaman untuk coding-coding mencatat begitu, disajikan satu per satu. Oke, biasanya pemeriksa juga sudah karena sudah ada pemeriksaan di awal ya, sudah tertarik dengan permasalahan-permasalahan khusus yang disampaikan oleh klien sehingga langsung to the point mau kartu yang berapa saja yang mau disajikan. Nah, ini tentunya berarti butuh pengalaman ya dan juga pengetahuan mengenai kartu-kartu TAT ini tujuannya untuk apa saja. Oke, nah material yang kita butuhkan selama kita menyajikan tes TAT tentunya paper and pencil.
karena kita butuh mencatat respon-responnya, baik itu yang kita observasi atau dari verbalnya, karena ini termasuk tes verbal ya teman-teman. Jadi ketika klien melihat kartu kemudian memberikan jawaban, kalian sebagai tester itu mencatat apapun yang dia katakan begitu. Nah, sekarang kembali lagi ke administrasi tes. Ada tidak yang mau menawarkan diri untuk mencoba jadi tester atau testi? Silahkan. Iya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Sotia Paramarta, selaku tester pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengetahui dulu nih kabar dari Anda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan ya dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Oke. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan Anda terlebih dahulu nih untuk mencari posisi yang ternyaman dan rileks saja dalam tes kali ini. Karena pada tes kali ini cukup unik ya, dapat dikatakan cukup unik karena nantinya Anda diminta untuk bercerita seperti itu. Jadi rileks saja, tidak usah tegang. Baik. Pada tes kali ini, saya akan menunjukkan beberapa gambar kepada Anda. Dan untuk setiap gambarnya, saya ingin Anda menceritakan atau mengarang sebuah cerita. Katakan apa yang terjadi sebelumnya, kemudian apa yang sedang terjadi, dan kemudian katakan apa yang sedang dirasakan oleh tokoh yang ada di dalam kartu tersebut, dan selanjutnya bagaimana hasilnya. Seperti itu. Anda boleh mengarang cerita apa saja sesuka Anda. Apakah sampai di sini Anda paham? Iya, paham. Baik, sudah siap ya? Iya. Oke, gambar ini adalah gambar yang pertama. Anda punya waktu 5 menit untuk dapat mengarang cerita. Silahkan untuk dapat mulai bercerita. Jadi, ketika saya melihat gambar ini, saya melihat ada sepasang suami istri yang sepertinya mereka sedang ada masalah atau sedang mengalami sebuah konflik. Ingatkan. Mungkin teman-teman yang lain bisa membuka mic, kemudian kita berikan virtual applause ya buat teman-teman yang sudah berusaha dengan baik menjadi tester dan testi. Nah, saya ingin merangkumkan dan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah untuk mempelajari konsep proyektif melalui tes tematik apperception. Nah, tadi sudah ada hal-hal mengenai sejarah perkembangan tiga tokoh utama jangan dilupakan, ada Morgan, ada Murray, dan juga ada Belak. Terkait dengan ini juga kalian perlu ingat kembali need press yang dibuat oleh Murray, ada berapa kartu dalam TAT, kemudian konsep cara memberikan administrasinya bagaimana, 4 hal tidak boleh terlupa, ada apa saja, ada yang bisa bantu saya? Apa yang sedang terjadi, lalu apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan, apa yang terjadi sebelum Bagaimana awal terjadinya dan bagaimana akhir dari cerita itu. Oke, sudah menangkap semua ya. Berarti apa yang sedang terjadi, bagaimana cerita sebelumnya, bagaimana pikiran dan perasaan tokoh, dan juga bagaimana akhir ceritanya, begitu ya. Dan kemudian jangan lupa ada 28 nit dan 24 press, itu kita harus secara mandiri cari tahu itu ada apa saja terkait dengan scoring dari TAT ini. Pertemuan kita hari ini di sini saya sudah melampirkan materi, jadi nanti teman-teman kalau mau download bisa langsung di sini. Kemudian ini ada simulasi evaluasi pembelajaran Rosyah dan TAT. Soalnya hanya 12 saja. Mungkin kalian hanya perlu waktu 10 menit. Oke, sampai jumpa rekan-rekan semua. Saya minta izin untuk tutup Zoom meeting-nya untuk kita semua ya. Lancar, saya sih berharapnya ini tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi manfaat utamanya kalian dapat ilmu mengenai TAT hari ini. Saya sangat masih menunggu, misalnya ada yang masih perlu penjelasan atau pemahaman lebih lanjut, saya tunggu di Elena ataupun di WhatsApp group, begitu ya teman-teman.
Baik. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Bu.